senang sekali saya Rini Ayuning Tias dapat menjumpai Anda kembali dalam program kesayangan kita, Dokterku, disiarkan langsung dari studio El Sinta TV dan 95,7 FM Fit Radio Semarang. Seperti biasa, selama 1 jam ke depan, kami akan menyajikan informasi seputar kesehatan Anda dengan tema kali ini mengenai tetap glowing di masa pandemi COVID-19. Bagi Anda yang ingin tanya langsung, silakan di 021-2520-666 atau kirim pertanyaan Anda ke email kami di dokterkuelsinta@yahoo.co.id. Dan narasumber kita kali ini adalah Dr. Putri Intan Primasari, MCAT Clean SPDV. Beliau adalah dokter spesialis dermatovenerologi di Rumah Sakit Islam Jakarta Sukapura. Kita sapa dulu Dr. Putri yang sudah hadir di sampingku ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak. Selamat Kabarnya pagi. baik ya? Baik. Alhamdulillah, sehat juga dari aku, dokter. Hari ini kita bahas seputar tetap glowing ya di masa pandemi COVID-19. Walaupun ini kan kita ada kebiasaan baru ya, dok ya, pakai masker, rajin cuci tangan gitu ya, dok ya. Itu kan pasti secara nggak langsung mempengaruhi kondisi kulit kita nggak sih, dok, gitu ya, dok ya. Artinya tadi walaupun pakai masker, kita pengen tetap kalau buka masker wajahnya tuh nggak jerawatan dong. Artinya nggak ada problem-problem yang muncul karena ini kan seperti ditutup gitu ya, dok ya, tertutup gitu ya. Tapi ini kan tema tetap glowing di masa pandemi COVID-19. Bagaimana caranya begitu ya, dok ya? Sebetulnya mengapa sih kita perlu menjaga kesehatan kulit kita gitu ya, dok ya? Kulit ini sendiri juga fungsinya untuk tubuh gitu seperti apa, dok? Ya. Seperti kita tahu ya, tubuh kita tuh hampir 90% itu tuh dilapisi oleh kulit. Jadi sangat penting. Kulit termasuk salah satu organ vital yang letaknya paling luar. Jadi kalau kulitnya bermasalah, kulitnya nggak sehat, itu yang paling duluan ketahuan nih status kesehatan seseorang. Di samping itu juga ada beberapa macam fungsi-fungsi kulit yang kita tahu ya, selain mempunyai nilai estetik ya, yang dapat menunjang kepercayaan diri, aspek psikososial ya, yang perempuan tuh biasanya fokusnya penampilan sih. Jadinya sangat-sangat berperan terhadap karir dan lain-lain ya. Termasuk fungsi kulit untuk pertahanan tubuh dari mikroorganisme atau bakteri yang bersifat merugikan. Lalu juga kulit itu termasuk salah satu pengatur suhu, jadi sistem regulator. Kalau mulai panas, dingin itu yang memerintahkan sinyal ke otak itu yang pertama adalah kulit. Betul. Kapan melakukan kompensasi oleh tubuh, kalau suhunya dingin atau panas dari kulit. Lalu salah satu indera peraba untuk rangsangan terhadap sentuhan, ya kan, tekanan dan lain-lain. Dan yang lagi tren sekarang termasuk untuk tempat memfasilitasi terbentuknya vitamin D yang berperan terhadap sistem imunitas. Mengaktifkan vitamin D kita gitu. Iya, jadi awalnya vitamin D itu kan dalam bentuk inaktif provitamin D. Setelah ada paparan sinar UV di kulit baru dalam bentuk aktif gitu. Vitamin D-nya ini baru bisa digunakan metabolisme tubuh untuk meningkatkan imunitas. Kekebalan kita juga gitu ya. Kekebalan tubuh. Luar biasa ya, dok ya. Iya, dari sekian banyak fungsinya itu makanya penting banget ya kita buat menjaga kesehatan kulit. Iya, kalau tetap glowing tuh sepertinya orang arahnya lebih ke wajah ya, dok ya, karena tadi lebih ke kosmetik, estetik. Padahal kan mungkin pengertian kulitnya sendiri tadi kan seperti yang dokter paparkan tuh luas ya, dari ujung kepala sampai ujung kaki juga kita kan dilapisin kulit gitu ya, dok ya. Tadi fungsi juga macam-macam gitu ya, dok ya. Tadi perlu menjaga, karena kan artinya gini, dok, perlu menjaga kesehatan kulit ini supaya terhindar dari keluhan-keluhan dong tentunya gitu ya. Kulit ini sendiri kan juga tadi kan responnya tuh cepat sekali ya, dok ya. Mungkin ada suhu dingin sedikit terus kita jadi gampang kering, keriput, belum lagi panas gitu kan. Benar. Musimnya lagi kadang hujan, kadang panas gitu ya, dok ya. Nah, perubahan suhu dan lain-lain termasuk suhu ruangan yang sering di ruangan ber-AC ya. Jadi stabil pada suhu tersebut mempengaruhi kadar air kulit sehingga namanya kulitnya kering atau kulitnya dehidrasi. Nah, kulit yang dehidrasi itu tampaknya akan kusam, kasar, dan yang termasuk dalam istilah tidak glowing. Jadi kulit yang glowing itu adalah kulit yang kadar airnya cukup baik. Lembab begitu, dok? Moist gitu? Moist, lembab, kadar airnya cukup baik. Bukan berminyak ya. Nah, berbeda. Kulit berminyak justru adalah salah satu tanda kalau kulit itu adalah dehidrasi atau kering. Gitu. Tapi memang kan tiap orang juga ada udah bakatnya juga ya, dok ya, atau dari sananya gitu kan. Tipe kulitnya ada yang kering, sensitif, berjerawat, berminyak tadi dokter bilang, atau
kombinasi ya kan orang-orang sekarang udah mulai banyak paham lah ya karena kan banyak apa ya beauty vlogger gitu kan ya share pengetahuannya atau pengalamannya atau mungkin banyak artikel kesehatan juga yang ditulis oleh dokter-dokter atau tenaga medis kan kita jadi makin aware gitu ya dok ya untuk menjaga kesehatan kulit itu. Kalau dari beberapa literatur yang saya baca memang ada 16 jenis kulit ya. Nah, tapi jenis kulit ini sifatnya sangat-sangat dinamis. Jadi bisa aja pada saat ini orang ini kulitnya kering, tapi 1 bulan kemudian kalau dia dirawat, diberi nutrisi yang baik akan jadi kulit yang lebih lembab. Lebih itu glowing. bisa aja gitu. Jadi sangat-sangat dinamis, nggak selamanya orang ini harus sensitif terus gitu. Tergantung dari perawatan yang kita lakukan. Gitu ya dok ya. Gitu. Jadi ini menarik nih. Jadi benar-benar kita mau supaya kulitnya ini tadi terawat dengan baik. Caranya itu dengan apa sih gitu, karena kan kita perlu tahu juga ada faktor resiko juga ya dok ya. Tadi misalkan kalau usianya semakin bertambah tapi ingin gitu kan kondisi kulitnya tuh tetap awet muda gitu kalau bisa ya. Artinya kondisinya nggak ada yang istilahnya jadi aging lah atau apa kan makin kesini juga banyak istilah-istilah seperti itu gitu ya dok ya. Kalau berkaitan dengan aging nih jadi agak melebar sedikit ya pembahasannya ya. Tapi faktor resikonya sendiri nih. Kalau aging itu kan pasti akan berlangsung di tubuh kita kan, itu proses alami. Yang dilakukan adalah mencegah terjadinya prematur aging atau penuaan dini. Kalau proses aging itu usia 24 ke atas itu sudah mulai berlangsung, tapi memang belum tampak. Belum nampak jelas gitu ya. Belum nampak adanya perubahan dari struktur kulit dan lain-lain. Tapi proses pemendekan telomerase atau proses mutasi DNA sudah mulai terjadi gitu. Nah, yang kita lakukan adalah dengan merawat kulit supaya proses tersebut dapat dihambat gitu dengan produk-produk perawatan kulit atau yang dinamakan dengan istilah skincare. Skincare rutin. Rutin daily produk. Gitu. Karena kan kita tadi perlu pahami juga ya dok ya, karena selain mungkin ya usia, kebiasaan dia mungkin sehari-hari pakai make up enggak atau pola makannya seperti apa waktu gitu tidur ya. terus resiko juga yang rokok dan lain-lain itu kan sifatnya radikal bebas ya. Yang seperti kita tahu radikal bebas itu akan merangsang suatu reaksi atau mekanisme di tubuh kita yang dapat mempercepat proses penuaan gitu. Jadi tingkatannya sudah DNA seluler yang diaktifkan oleh si radikal bebas ini, makanya sekarang banyak dijual produk-produk antioksidan kan untuk mencegah proses dari oksidasi sel tersebut. Oh iya, gitu. mungkin karena ini dikaitkan di tengah perawatan di tengah pandemi COVID-19 ya, jadi kan faktor resikonya juga apakah mungkin bertambah juga dokter, artinya kan ya kita perlu memperhatikan juga apakah ada pola makan yang tadi berubah gitu kan di tengah pandemi kebiasaan ini. Memakai Kebiasaan memakai produk apapun atau gitu ya dok ya. yang banyak terjadi tuh kalau di tempat praktek saya menggunakan sabun yang antiseptik ya dengan kadar deterjen yang tinggi itu kan dapat mengikis pelan-pelan lapisan lemak alami kulit sehingga dapat menyebabkan iritasi. Jadi mukanya kadang akan terasa kencang, ketat gitu akibat pemakaian si bahan-bahan yang dengan kandungan deterjen tinggi. Oh ini yang bicara untuk area wajah ya dok ya? Area wajah dan juga badan. Jadi kan sekarang sering banget tuh kalau habis dari luar disuruh mandi pakai sabun yang antiseptik itu kan. Nah supaya mematikan kuman. Iklannya kan begitu ya beberapa TV. Nah itu pada orang-orang tertentu yang sistem barrier kulitnya buruk itu dapat menyebabkan reaksi iritasi. Jadinya datang ke saya dengan ruam kemerahan, bisa pada satu tempat, bisa juga hampir pada seluruh tubuh gitu. Biasanya saya redakan dulu iritasinya, saya ganti sabun mandinya dan lain-lain sih. Jadi intinya dilihat juga ya dari orang ini ada bakat alergi atau enggak mungkin ya dok. Ya, itu benar. Seperti apa sih? Kulitnya jadi jauh lebih sensitif ya dok ya, ada kontak dengan. Jadi kalau di istilah kedokteran namanya dermatitis atopi. Nah jadi dermatitis atopi orang ini sejak lahir memang sudah produksi dari lemak alami kulit yang bersifat untuk barier pertahanan kulit itu memang sudah sedikit. Nah biasanya kita kasih pelembab yang mengandung si
pelembab atau lemak alami kulit tersebut. Oke, gitu. jadi sekali lagi perawatan itu memang diperlukan dan memang ada baiknya dikonsulkan ke dokter ya sesuai dengan tipe atau jenis kulit kita tuh apa sih. Belum lagi kalau memang tadi sudah ada dermatitis atopik gitu ya, jadi perlu lebih ekstra dalam memilih produk perawatan istilah kulit awamnya ya dok. eksim lah ya. Eksim. Eksim gitu kan. Gampang merah-merah, gampang gatel-gatel gitu. Kalau di dunia kedokterannya mungkin namanya dermatitis atopi. Eksim tapi orang bilang ya. Apalagi mungkin stresor ini juga mempengaruhi pertahanan kulit tadi. Ada orang yang kena debu aja udah bikin dia ruam gitu. Ya, tiap orang variatif beda-beda. ya. Dokter, kita jeda dulu sebentar, nanti dilanjutkan di segmen berikutnya ya dok ya. Dan pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami akan kembali sesaat lagi. Ya pemirsa, terima kasih dan masih bersama kami di program Dokterku, masih membahas mengenai tetap glowing di masa pandemi COVID-19. Bersama dengan Dr. Putri Intan Primasari MCAT Clean SPDV, dokter spesialis dermatovenereologi di Rumah Sakit Islam Jakarta Sukapura. Bagi Anda yang ingin tanya, silakan di 021 2520 atau kirim pertanyaan Anda ke email kami di dokterkualsinta@yahoo.co.id. Dan Dokter Putri dilanjutkan kembali ya, gitu. Jadi pentingnya menjaga sekali lagi kesehatan kulit kita supaya tetap lembab, supaya tetap glowing gitu ya dok. Artinya nggak hanya untuk perempuan aja nih yang fokus pada penampilan, tapi semuanya mau usia berapapun, mau jenis kelamin apapun gitu ya dok ya. Nah dok, kita mau tahu nih tipsnya, karena kan kebanyakan nih banyak yang di rumah aja gitu ya dok, kadang-kadang di rumah aja jadi lupa perawatan karena mungkin sibuk apa dengan kegiatan pekerjaannya atau bagaimana, sehingga kira-kira kalau dipikir-pikir untuk perawatan di rumah sendiri ada nggak sih tipsnya dalam mungkin skincare rutinnya, apa yang perlu diperhatikan? Belum lagi kan ada yang dari Korea begini, dari Barat begini, beda-beda tuh. Kita sendiri cocoknya yang mana dokter? Sebenarnya pada prinsipnya pemilihan skincare itu yang pertama harus berdasarkan jenis kulitnya. Nah, kalau dari satu kosmetolog terkenal di Amerika itu dia mengkategorikan ada 16 jenis kulit ya. Itu menjadi dasar kita dalam memilih produk perawatan kulit. Jadi namun beliau menyederhanakan lagi, ada 4 yang terbesar ya, jenis kulitnya ada yang bersifat kering atau berminyak, dry versus oily, kalau di bukunya namanya begitu, ada yang sensitif dan resisten, ada yang pigmented dan non pigmented, ada juga yang wrinkle dan yang kencang. Nah itu, jadi di situ tuh berbagai macam jenis kulit yang akan mempengaruhi kita dalam pemilihan bahan aktif yang terkandung di skincare tersebut. Oh iya, bahkan tadi ada istilahnya pigmented apa enggak pigmented. Ya, karena itu akan mempengaruhi terhadap jenis berapa SPF yang kita perlukan untuk menentukan sunscreen yang akan kita pakai. Ya, makin non pigmented, SPF-nya perlu lebih tinggi karena kulitnya akan lebih merah ketika di bawah matahari dibanding kita yang kulitnya lebih berpigmen gitu. Atau mungkin yang kulitnya lebih gelap gitu, SPF-nya lebih rendah dibanding dengan orang yang kulit putih. Makanya kalau jalan-jalan di luar negeri sering ke toko-toko drugstore itu mereka punya sunscreen itu minimal SPF-nya 50. Gitu. Sedangkan kalau untuk orang Indonesia SPF 30 tuh udah cukup sebenarnya. Udah cukup ya. Itu bedanya di situ. Lalu kandungan bahan aktifnya juga penting ya, seperti yang bersifat memberi nutrisi, vitamin E, vitamin C, antioksidan itu yang anti aging dan lain-lain. Lalu ada yang bersifat asam-asaman seperti HA, BHA gitu untuk exfoliate atau pengelupasan alami ya sifatnya. Dan juga merangsang kolagen supaya kulitnya kenyal, nggak kendur. Merangsang tuh ya, jadi sudah ada kolagen nih di sebenarnya produksi kolagen itu memang alamnya sudah ada. Jadi ada jenis kolagen tuh ada banyak ratusan. Nah, yang berperan penting di kulit tuh ada beberapa jenis. Nah, si bahan aktif ini secara penelitian terbukti dapat merangsang pembentukan kolagen. Nanti kalau kita banyak ngobrol, nanti kita cerita ya mengenai
apa aja sih perawatan di kecantikan? Nah, semua perawatan kecantikan itu gunanya apa? Satu, untuk merangsang kolagen. Macam-macam cara. Ada dengan bahan kimia termasuk dengan si exfoliate dan chemical peeling. Ada dengan proses pemanasan, dengan yang terkenal sekarang dengan IPL atau laser. Atau yang lebih canggih lagi HIFU, MMFU. Itu kan semuanya bentuk proses perangsangan kolagen, atau yang lebih instan lagi dengan tanam benang. Itu semuanya salah satu bentuk proses perangsangan kolagen. Nah, yang dapat dilakukan di rumah adalah dengan menggunakan skincare yang mengandung bahan aktif yang dapat merangsang kolagen. Gitu. Contohnya yang si asid-asid itu ya? Belakangnya ya. Alpha hidroksi asid, beta hidroksi asid, retinoid acid, atau yang dikenal istilah trennya tuh retinol. Retinol yang produk-produk yang beredar di pasaran ya, produk OTC-nya namanya retinol. Terus kita lihat juga permasalahan kulit yang ada apa, misalkan kulit yang berjerawat, yang flek, atau ada tidaknya tanda-tanda prematur aging seperti kulit yang kendur, sudah mulai ada tanda-tanda wrinkle. Gak kencang gitu tadi ya. Kalau dipegang itu kulitnya tidak langsung kembali ke atas, itu lama berarti gitu. kadar airnya cukup kurang gitu. Lalu produk ini juga harus terdaftar di BPOM. Oh iya pastinya. Karena biasanya produk-produk OTC yang sudah lulus BPOM dia punya konsentrasi yang cukup aman untuk yang over the counter itu istilahnya. Ya, over the counter ya. OTC atau over the counter yang bisa dibeli bebas oleh masyarakat itu dia punya konsentrasi yang rendah, di mana ketika dipakai di rumah tidak menimbulkan sensasi atau efek samping yang hebat. Nah, beda dengan produk-produk yang hanya boleh diresepkan oleh dokter, dia punya konsentrasi yang cukup tinggi. Jadi begitu efek samping itu timbul, dokternya sudah tahu harus diapain. Gitu. Jadi tergantung jenis kulit, tergantung permasalahan kulitnya, atau mungkin tergantung usia juga, yang remaja beda dengan yang 20-an, 30-an. Atau... Sebenarnya basicnya sama, cuman biasanya pada usia di atas 45 tahun itu perlu yang konsentrasinya lebih tinggi seperti pada serum ya. Serum itu sebenarnya bahan aktifnya sama sih dengan krim-krim yang biasa dipakai untuk night atau daily, cuman dia punya konsentrasi lebih tinggi. Tahapannya sendiri bagaimana dok? Ya kan tadi kalau di Korea ada 10 tahap gitu. Ya, 10 step Kita ya. bingung nih. 10 step to glowing ya. Iya, aduh banyak amat ya. Bisa kerja, nggak sih 2 aja 3 aja? Kalau kerja ya. Kalau pagi-pagi repot dong gitu. Apa malam aja boleh gitu jadi courting gitu. Ada istilahnya must to have. Jadi basic skincare itu yang paling penting ada 4 tahap. Yang pertama ada cleansing, moisturizing, exfoliate, dan juga sunscreen. Cleansing, moisturizing, exfoliate, dan juga sunscreen. Ya. Karena keempat tahapan ini masing-masing saling keterkaitan. Gitu. Jadi cukup di situ. Kalau Korea kan dia punya essence, dia punya toner dan lain-lain. Itu sebenarnya fungsinya untuk meningkatkan absorpsi bahan-bahan aktif yang akan dipakai setelahnya aja. Jadi supaya lebih mudah menyerap gitu supaya efektivitasnya akan meningkat. Gitu aja sih sebenarnya. Gitu ya. Misalkan kita habis cuci muka nih disuruh pakai toner, kan cuci muka biasanya kebanyakan itu bahan-bahan yang mengandung asam. Kita pakai toner, dia basah, jadi asam basah, jadi mukanya jadi netral lagi, sehingga waktu kita pakai bahan exfoliate yang bersifat asam, dia akan lebih mudah bereaksi. Kalau asam ketemu asam, lebih mudah iritasi. Misalkan sabunnya basah, exfoliate-nya asam, jadinya kan terbentuk garam netral ya, tidak bereaksi. Itu aja sih sebenarnya. Iya, intinya dibersihkan dulu lah ya si wajah ini, kemudian setelah ini gunanya untuk baru pakai mengangkat pelembab kotoran, tadi ya. Mengangkat sel kulit mati, membersihkan bakteri dan juga membersihkan minyak. Di situ fungsinya cleansing. Habis itu dikasih moisturizing. Moisturizing itu gunanya untuk meningkatkan barrier kulit. Jadi kulitnya nggak gampang iritasi, nggak gampang merah, nggak gampang gatal. Setelah itu kalau di pagi hari ya, baru kita gunakan sunscreen. Diulang ya penggunaannya juga ya dok ya? Ya tergantung SPF-nya tadi. Ya tergantung SPF-nya. Kalau ada yang bisa 2,5 jam, 2,5 jam berikutnya harus diulang. Gitu. Kalau SPF 50 misalkan bisa sampai 4-6 jam, sebelum 6 jam itu setengah jam sebelumnya udah diulang lagi. Seperti itu. Kalau yang exfoliate berarti tidak boleh terlalu sering-sering? Kalau yang exfoliate tergantung kebutuhannya, tergantung
tergantung konsentrasinya gitu. Nah, exfoliate yang bersifat fotosensitif, contohnya golongan derivat vitamin A, retinol, retinoic acid itu tidak dianjurkan untuk dipakai pada siang hari. Karena dia dapat merangsang absorpsi berlebih dari sinar matahari. Kulitnya akan lebih merah, gampang lebih gelap, dan lain-lain. Kalau golongan yang HA, BHA itu boleh diberikan atau dipakai pada siang hari dan juga malam hari. Iya, intinya sih pada saat memilih produk itu kita harus tahu nih kandungannya bahan apa, aktif, sesuai dengan kebutuhan kita atau enggak. Terus ini terdaftar di BPOM atau enggak? Apa enggak gitu ya. Jadi terus juga mengenai persepsi kulit glowing itu kan nggak harus selalu yang kan tadi arahnya ngikutin Korea nih Dok ya. Korean putih, glass skin ya? Iya, jadi putih-putih porselin gitu. Padahal kulit aslinya kan kita orang Indonesia juga seperti apa, sehingga kita persepsi untuk kulit glowing. Artinya kulit ini yang penting sehat, terawat, dan mungkin target orang kan beda-beda ya. Ada yang maaf pakai produk whitening yang kita nggak tahu juga kandungannya apakah beresiko nggak ke depannya gitu. Jadi mungkin tips dari dokter juga nih untuk ya, kasus-kasus tersebut, dokter. Di literatur sendiri memang ada 7 jenis kulit berdasarkan warna-warnanya. Nah, ada yang tipe Fitzpatrick 1, 2, 3, 4, 5. Nah, Indonesia itu kebanyakan ada di tipe yang 3 dan 4. Nah, pigmennya nggak terlalu sebanyak orang-orang di Afrika ya. Kalau kulit-kulit kaum Kaukasian kayak di Eropa atau di Korea dan juga Jepang itu kan dia tipe 1, 2 ya. Jadi pigmennya memang sangat-sangat sedikit gitu. Produk-produk yang beredar itu memang ada sedikit efek mencerahkan karena beberapa produk exfoliate seperti retinol dan juga azelaic acid itu bersifat bleaching agent. Jadi dia akan menekan proses pembentukan pigmen kulit atau melanogenesis. Tapi memang tidak bisa merubah warna kulit sampai yang terjadi seperti Michael Jackson ya. Pada kandungan tertentu. Jadi beda dong. Ya, dia kan menggunakan diinfus menggunakan MAB, monobenzen dan lain-lain itu. Jadi dia memang membuat si melaninnya itu tidak diproduksi lagi. Nah, tapi melanin ini walaupun banyak dihadang, banyak dicegah, tapi dia punya fungsi yang cukup baik untuk kulit. Termasuk ketika kita terpapar oleh sinar matahari, dia ini sel yang paling berperan untuk tidak terbentuknya sel ganas dari kulit. Jadi Cancer ada gitu? Cancer kulit, keganasan pada kulit gitu. Jadi biasanya orang-orang yang udah diputihin kulitnya tuh udah banyak memakai bleaching agent, tidak boleh kena paparan langsung sinar matahari karena produksi melaninnya sudah sangat-sangat berkurang gitu. Oke, dokter, Seperti kita masuk itu. pertanyaan email dulu boleh ya? Iya. Karena ini pertanyaan juga cukup detail. Tadi juga sudah menyinggung mengenai asid-asid, ini juga menarik ya, karena pertanyaan juga ini berkaitan tentang itu nih rupanya ya. Jadi bagi pemirsa yang ingin bertanya via email, silakan kirim saja pertanyaan ke email kami drkuelsinta@yahoo.co.id. Format lengkapnya di bawah ini, nama, alamat, usia, serta pertanyaan ya. Baik, pertanyaan pertama ini dari Ibu Alia, usia 30 tahun dari Depok. Dok, saya mau tanya, apakah boleh ibu hamil perawatan laser wajah? Saya waktu itu laser wajah untuk mengatasi jerawat, dan saya baru tahu saya hamil belakangan. Apakah berbahaya? Selain itu, untuk skincare rutin yang saya biasa pakai, yaitu cleanser dan toner yang mengandung AHA dan PHA. Kalau diteruskan, apakah masih aman untuk ibu hamil? Terima kasih. Nah, ini yang biasa selalu jadi perhatian, skincare rutin khusus ibu hamil atau ibu menyusui. Atau mungkin ada pertimbangan khusus, dok, apa yang perlu dihindari karena resiko untuk janin ada nggak sih? Walaupun itu kan lokal ya gitu. Tapi apa kan diserap? bisa sistemik juga akhirnya, karena kita punya pembuluh darah kan. Bagaimana tanggapannya untuk Ibu Alia ini supaya tidak merasa khawatir lagi gitu, dokter? Oke, ya terima kasih sebelumnya untuk pertanyaannya ya. Perawatan laser pada kulit berjerawat sampai saat ini memang belum ada laporan ya bahwa laser tersebut bersifat teratogenik atau bersifat membahayakan janin ataupun ibu hamil. Ya,
Nah, justru karena itu, karena belum ada laporan dan juga belum ada penelitiannya mengenai report kalau efek samping dari laser pada ibu hamil ini ada. Jadi memang sampai saat ini belum disarankan sih. Bukan karena menimbulkan efek samping, takut kalau ada sesuatu dengan janinnya disalahin lasernya. Karena belum ada rekomendasi dari Pusat Persatuan Kulit nasional maupun internasional mengenai boleh tidaknya rekomendasi perawatan laser pada ibu yang mengandung. Gitu. Tapi sebaiknya memang tidak dilakukan terlebih dahulu karena tadi belum ada rekomendasi dan belum ada yang mengatakan bahwa ini aman, ini tidak aman, itu belum ada penelitiannya. Bahaya atau enggak, ini kan pertanyaannya gitu. Bahaya atau tidaknya itu memang belum ada laporannya. Tapi untuk mengenai laporan orang yang tidak diketahui hamil tapi menggunakan laser timbul efek samping itu sampai saat ini tidak ada. Gitu ya. Gitu. Mungkin ya ini karena sudah lewat juga kejadiannya kan, baru tahu hamil. Iya, itu. Gitu ya, Dok ya. Tapi sebelumnya lagi perawatan laser wajah gitu kan. Walaupun tadi belum ada istilahnya penelitian atau apapun, tapi untuk kedepannya ya jangan sampai di laser dulu ya. Karena kan nanti kalau ada sesuatu yang terjadi ini takutnya ini karena laser nih, padahal ternyata tidak. Ternyata memang sesuatu dengan janin itu penyakit yang berdiri sendiri bukan akibat lasernya gitu. Gitu loh. Itu radiasi ya, Dok, ya pakainya? Dia gelombang monokromatik sih, gelombang cahaya monokromatis. Nah, skincare-nya nih apa gitu ya? Karena kalau yang PHA itu termasuk salah satu jenis pelembab. Kalau H itu alpha hidroksi acid. Jadi dasarnya merupakan sumbernya adalah buah-buahan, berbagai macam buah. Secara penelitian memang sampai saat ini cukup aman diberikan pada ibu hamil dengan konsentrasi yang rendah ya. Misalkan biasa kalau yang OTC itu paling 2 atau 3%. Kalau dokter biasanya bisa sampai 2 sampai 3%. 1, 2, 3 gitu biasanya produk-produk yang kan ada yang 4% ya. Kalau dokter sendiri biasanya meresepkan sampai 10%. Tuh. Kalau yang OTC biasanya mereka 2, 3, 4 itu udah paling tinggi. 4 pun kadang-kadang BP POM jarang yang meloloskan ya. Tapi tergolong masih aman ya, Dok? Masih aman. Yang tidak boleh itu apa? Karena kan ada yang tadi retinol aja dalam kondisi tidak hamil pun kita perlu membatasi ya, Dok ya. Retinol yang kita tahu memang dia nih satu obat dewa ya. Untuk kalau dibilang obat dewa semua Holy Grail apa? senang pakai retinol. Begitu pakai retinol kulitnya kencang ya kan, cerah dan lain-lain. Tapi secara penelitian memang penelitian ini hanya terbatas pada hewan ya. Dia kebetulan memang sangat bersifat teratogenik. Untuk penelitian di manusia sendiri belum ada, karena di hewan aja udah menimbulkan efek samping. Jadi memang tidak ada penelitian di manusianya. Di beberapa laporan literatur memang retinol ini bersifat teratogenik atau membahayakan janin, sehingga biasanya dilarang pemakaiannya untuk ibu hamil. Gitu. Tapi secara umum ya, Dok, ya, apa benar ibu hamil nggak boleh pakai skincare dulu, atau mungkin nggak boleh terlalu sering make upan dulu karena tadi takutnya sistemik tadi diserap oleh kulit? Kalau saya biasanya terkadang kalau hanya bahan aktif murni yang ada di dalam skincare, misalkan HA BHA-nya saja itu aman. Tapi kita nggak pernah tahu nih secara pabrik dia dipakai pengawet apa, apakah mengandung paraben dan lain-lain. Paraben, biasanya saya itu tahap awal kehamilan, trimester awal, di mana trimester awal itu pembentukan organogenesis dari janin 1-3 bulan, itu saya biasanya tidak menganjurkan pasien-pasiennya menggunakan skincare dulu 3 bulan awal. Kosmetik juga begitu, Dok? Iya, kosmetik juga. Paling sunscreen pun yang paling aman, yang mengandung bahan aktif yang sikal sunscreen ya, karena kan dia nggak diserap, hanya terbatas pada lapisan kulit luar, itu lebih aman buat ibu hamil. Kan lagi masa pembentukan organ-organ tadi ya, Dok. 3 bulan pertama itu proses organogenesis. Biasanya saya tidak menyarankan pasien-pasien saya untuk memakai bahan aktif yang terlalu bersifat konsentrasi tertentu ya, asam, basa dan lain-lain gitu. Termasuk mungkin yang ibu menyusui atau apa itu juga. Kalau ibu menyusui itu nggak ada masalah sih, aman. Karena kan secara penelitian hanya 0,0000000 berapa persen yang bisa terserap secara sistemik. Artinya nggak mengganggu hormonal, nggak mengganggu ya, sama Dok, sekali. ya. Kurang lebih seperti itu ya Ibu Alia, 30 tahun dari Depok.
Pertanyaan berikutnya dok ya, dari Yunita, Ibu Yunita 26 tahun atau Mbak Yunita barangkali ya. Dok, saya baru ganti micellar water untuk makeup remover, tapi kok timbul banyak banget beruntusan, cuma di wajah. Cuma di wajah, cuma di jidat. Iya, di jidat. Lucu ya di sini doang gitu. Apakah itu efek purging aja atau saya nggak cocok dengan kandungannya? Selain itu terasa gatal banget. Oke. Padahal itu produk untuk kulit kering dan sensitif sesuai dengan jenis kulit saya. Terima kasih sebelumnya. Oke, saya sudah pakai produk yang khusus jenis kulit saya, tapi kok ada efek purging. Ini nggak cocok aja atau emang mungkin reaksi alergi atau mungkin ini tadi efek purging yang normal gitu ya dok? Oke. Seperti apa dok? Untuk kita membedakan suatu purging ataupun dia breakout, jadi kan harus bedakan purging dan breakout. Ini memang agak susah sih, timing ya, waktunya, ya. Nah, untuk tahu itu apakah efek samping dari micellar water atau tidak, saya harus tahu kandungannya dulu. Nggak bisa kita bilang, oh ya ini karena micellar waternya, tanpa saya tahu kandungan bahan aktif yang ada di micellar water itu. Gitu. Bisa aja micellar waternya itu mengandung retinol, kita kan nggak tahu. Ya, karena banyak sekali sekarang toner-toner yang mengandung retinol atau exfoliate. Seperti kita tahu, efek purging yang paling sering itu disebabkan oleh exfoliate. Yang paling sering adalah exfoliate golongan dari derivat vitamin A, salah satunya retinol. Nah, untuk tahu dia purging atau tidak itu hanya dibedakan berdasarkan waktu. Kalau purging atau proses detoksifikasi biasanya hanya berlangsung sekitar 4 minggu, maksimal sampai 6 minggu. Nah, biasanya kalau saya kasih krim pasien saya, dok, jerawatnya kok makin banyak dok, terasa sedikit gatal dan lain-lain. Biasanya saya tanyakan ke pasien saya, ibu rasa gatalnya gimana, bisa ditahan atau enggak, atau harus dengan obat. Nah, biasanya kalau efek purging, sensasi gatal, perih, panas itu memang ada dari bahan-bahan exfoliate tersebut. Tapi biasanya sifatnya sementara dan hilang tanpa pengobatan. Tadi paling lama berapa hari dokter? Purging berapa minggu? 4 sampai 6 minggu, paling lama tuh 6 lama minggu. Ya, jadi biasanya obatnya diterusin dulu sampai 1 bulan supaya kita tahu nih kelihatan hasilnya gitu ya. Dan ada juga gini, ciri-cirinya lagi kalau yang purging biasanya jerawatnya itu dia akan hilang dengan sendirinya dengan cepat. Karena kan proses detoksifikasi sebelum muncul kulit yang baru, dia akan naik dulu kulit yang lama di permukaan kulit, termasuk jerawat-jerawat yang tadinya mengendap, tapi akan hilang dengan sendirinya tanpa pengobatan. Itu untuk membedakannya ini nih purging apakah kah efek purging ataukah breakout kah? Nah, atau breakout. Dipahami dulu nih kandungannya apa. Sayangnya tidak dijelaskan ya ini kandungannya apa. Kalau memang munculnya secepat itu gitu dok, baru pakai terus beberapa jam atau besoknya seperti itu. Jadi ini apa? Purging atau? Ya purging bisa langsung. Bisa aja ya, tapi tergantung sekali lagi ini termasuk kandungannya apa. Dermatitis atau iritasi atau alergi itu bisa aja, karena kan dia sifatnya iritan ya, segala macam jenis kosmetik itu bahan iritan. Ada yang iritannya lemah, ada yang iritannya kuat, tergantung dari konsentrasinya. Makin kecil konsentrasinya, iritannya makin lemah, jadi makanya harus berapa kali baru muncul reaksi kemerahan, gatal, perih, panas, kencang, ketat gitu. Kalau yang konsentrasinya tinggi, begitu pakai langsung panas, kencang, perih gitu, rasa terbakar dan lain-lain seperti itu. Oke, nah ini kan kita bicara tadi perawatan di rumah ya dok ya. Nah seandainya nih kita sudah mengikuti petunjuk-petunjuk dokter atau mungkin mengikuti artikel yang ada di internet, artikel kesehatan yang barangkali sumbernya juga akurat gitu ya dok ya. Tapi kok kondisi kesehatan kulit saya nih artinya belum kunjung membaik gitu ya. Jadi kalaupun memang diperlukan harus ke dokter SPKK gitu ya dok ya. Perawatan yang di rumah sakit itu seperti apa sih barangkali ya dok ya. Apalagi di tengah pandemi ini mungkin dengan standar protokol kesehatan yang juga semakin baik juga barangkali tidak perlu khawatir gitu ya. Tapi pada prinsipnya bedanya perawatan di rumah dengan skincare rutin yang kita mungkin cari-cari sendiri yang cocok apa dengan yang mungkin dari dokter atau mungkin ada laser dengan teknologi canggih lainnya yang bisa cepat membantu begitu dokter. Kalau tadi yang pemilihan perawatan kulit tergantung dari jenis kulitnya tentu saja kan. Nah, sekali lagi saya bilang produk-produk OTC over the counter itu punya konsentrasi yang rendah. Memang untuk kulit-kulit yang maintenance aja
Maintenance ya? Ya, maintenance. Jadi kan skincare itu ada dua, yang ada treatment, ada maintenance. Betul. Nah, kalau ke dokter itu biasanya kulit-kulit yang sudah bermasalah, misalkan jerawat, flek, atau merah yang tidak kunjung hilang seperti penyakit rosacea gitu ya. Atau tanda-tanda premature aging, misalkan usianya 25 tahun tapi kok udah ada tanda-tanda aging, keriput misalnya, freckles, atau smile line itu juga termasuk nggak dok? Smile line, freckles, lalu kerutan di bawah mata, terus juga ada tumor kulit seperti serutan atau keratosis seboroik dan lain-lain, itu termasuk dalam tanda proses aging sebenarnya. Nah, itu yang perlu penanganan, tindakannya bermacam-macam, bisa dengan chemical peeling tergantung keluhan, bisa chemical dengan laser ya, laser macam-macam sekarang ya. Ada yang untuk bikin glowing katanya, ada yang untuk flek, ada yang untuk jerawat. Saking banyak pilihannya sekarang. Kalau kulitnya kendur bisa dengan MMFU atau HIFU, dikasih ultrasound ya, alatnya dihangatkan, nanti akan merangsang lapisan di atas otot itu untuk mengencangkan kulit gitu. Sifatnya tidak instan, jadi harus sekitar 3-6 bulan baru terlihat hasil. Atau kalau mau yang instan boleh dengan tanam benang ya, atau timbul kerutan bisa dengan botox ya. Kalau mau bikin glowing yang sekarang lebih lagi tren di kalangan Indonesia dan juga artis-artis Korea, Korean Glassing dengan skin booster menggunakan salmon DNA. Wih, salmon DNA. Oke, gitu. Lalu kita jeda sebentar, nanti dilanjutkan di segmen terakhir ya, sekaligus nanti closing statement dari Dr. Putri ya. Oke, pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami akan kembali sesaat lagi. Ya pemirsa, terima kasih dan masih bersama kami di program Dokterku. Masih bersama dengan Dr. Putri Intan Primasari MCAT Klinis PDV, dokter spesialis dermatovenereologi di Rumah Sakit Islam Jakarta Sukapura, untuk membahas mengenai tetap glowing di masa pandemi COVID-19. Dokter, di segmen terakhir, jadi satu pertanyaan lagi sebelum ke kesimpulan atau closing statement dari dokter ya. Jadi ini kan memang kan belakangan muncul istilah baru tuh yang makin populer belakangan ini, yaitu masne gitu ya dok. Kok jadi mas akne gitu. Kok jadi jerawatan ya setelah rutin pakai masker gitu. Maunya menghindari menghindari COVID, menjaga protokol kesehatan, tapi malah timbul masalah baru lagi, yaitu jerawat segede-gede jagung lah, di pipi lah, di dagu lah gitu ya dok ya. Jadi seperti apa sih dok solusinya juga dan perawatannya juga bagaimana ya? Walaupun kita harus pakai masker juga kemana-mana kan, ditutup gitu loh. Pokoknya tips dari saya ya, maskernya tetap dipakai. Walaupun berjerawat, maskernya tetap dipakai, jangan ditinggalkan. Karena maskernya sangat-sangat penting ya untuk saat sekarang. Lalu kemudian pemilihan skincare yang sesuai dengan kondisi kulit ya, tadi tetap prinsipnya ada 4 ya, cleansing, moisturizing, dan juga exfoliate. Lalu ada sunscreen. Biasanya kalau pada pada orang-orang yang rutin memakai masker itu, apabila pada keadaan kulitnya sensitif atau berjerawat, biasanya saya saranin daerah yang bermasker jangan diberikan sunscreen. Karena sunscreen tuh pada beberapa factory dia menggunakan bahan yang menutup pori-pori gitu, supaya dia awet dipakai sih sebenarnya. Supaya nggak harus banyak-banyak ulang, kena keringat atau apa kan cepat hilang. Nah kalau factory-factory yang udah bagus, biasanya dia punya bahan yang cukup hanya pengulangan 1 kali sehari. Nah efeknya jangka panjangnya bisa menutup pori-pori dan lama-lama bisa bikin berjerawat memang. Jadi biasanya orang yang bermasker itu, yang berjerawat di daerah maskernya, saya sarankan untuk tidak dioleskan dulu sunscreennya. Lalu tidak perlu memakai make up ya, cukup menggunakan pelembab aja. Nggak kelihatan juga kan ya? Iya, tidak perlu pakai make up. Saya juga make up mata kali. Jarang pakai bedak dan lain-lain, hanya sunscreen dan pelembab aja sehari-hari. Lalu biasanya maskernya itu kalau bisa tiap hari diganti. Ya, selalu dengan masker yang baru, dan kasih ruang di kulit kita untuk tidak bermasker.
tentu saja di ruangan yang sendiri ya. Iya. Ya, jadi setiap 4 jam sekali itu biasa maskernya dibuka untuk kulitnya bisa dengan udara luar Dapat itu ya, udara dapat gitu ya. udara istilahnya gitu. Seperti itu. Apabila keluhannya tidak membaik, boleh konsultasi ke dokter kulit, mungkin perlu pengobatan atau penanganan lebih dalam. Ini juga Gitu. maksimal berapa jam dok gitu kan masker juga, artinya supaya kita menghindari dari kondisi yang tadi jerawat. Iya, jadi makin biasanya radang. maksimal tuh 6 jam. 4 jam tuh Ganti harus sudah lagi yang baru gitu. atau dibuka sebentar. Kalau petugas medis ya menggunakan masker yang reservoir yang sangat-sangat tertutup itu kan harganya cukup mahal ya. Nah, biasanya tuh diangin-anginin sebentar Diangin-anginin. di apa sih istilahnya, dipakai UV light untuk untuk Ngilangin supaya kumannya dia lah, kumannya mati dan sterilisasi. Itu bisa dipakai lagi. Sebenarnya dulu sebelum pandemi memang untuk masker-masker yang sangat-sangat menutup seperti KN95, N95 dan lain-lain itu kan memang dia sifatnya disposable, sekali pakai langsung buang. Tapi dari WHO atau CDC karena ini masa pandemi itu boleh dipakai hingga 2 atau 3 kali gitu. Oke, Gitu untuk gitu ya. menghemat maskernya tersebut sebenarnya gitu. Intinya kembali lagi tadi 4 yang cleansing, pelembabnya, exfoliate-nya, sunscreen-nya, Ya, jangan exfoliate lupa. juga membantu untuk mengangkat sel kulit mati supaya lebih optimal gitu. Oke. Kita kan memang sebenarnya punya sistem turnover kulit atau sistem pergantian kulit secara alami ya selama 21 sampai 28 hari. Ya sebulan sekali lah rata-rata ya, gitu dok. 3 sampai 4 minggu ya. Nah, si exfoliate ini gunanya untuk mengoptimalisasi dari proses turnover kulit tersebut. Gitu. Jadi proses pengangkatan sel kulit matinya lebih optimal. Oke. Gitu. Dokter, karena waktunya juga terbatas, jadi closing statement yang bisa Dokter Putri sampaikan singkat saja mengenai tema hari ini kepada kita semua agar kulit kita tetap glowing di masa pandemi COVID-19. Ya, Silakan dok. Oke, terima kasih untuk beberapa bahasan yang telah kita sampaikan tadi ya, bahwa penting sekali untuk menjaga kesehatan kulit. Ciri-ciri kulit yang sehat itu bagaimana sih? Kulit yang sehat itu bukan kulit yang putih, tapi kulit yang bebas dari keluhan-keluhan seperti gatal, ya, terus jerawat dan lain-lain. Hal-hal tersebut bisa diatasi atau diminimalisasi dengan perawatan kulit yang baik sesuai dengan jenis kulit, bahan aktif dan juga produk-produk yang sudah terdaftar di BPOM. Mungkin itu aja dari saya. Iya, baik Dokter Putri, terima kasih telah berbagi ilmunya di sini. Insya Allah bermanfaat untuk orang banyak, sukses dan berkah selalu untuk Dokter Putri ya. Oke, terima kasih. Iya. Dan pemirsa, terima kasih juga Anda telah mengikuti program ini. Saya Rini Ayuning Tias beserta seluruh kru yang bertugas mohon undur diri dari hadapan Anda. Sekian dan sampai jumpa.